Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Seperti yang sering saya sampaikan, pagi dalam bahasa Dayak Ahe artinya saudara atau sobat akrab. Nah, buat kalian para saudara, hari ini saya ingin ajak kita membedah sesuatu yang lebih mengerikan dari hantu manapun, yaitu mayat sebuah hubungan. Saya sehabis menyimak diskusi antara Jay Staley dan James Sexton, seorang pengacara perceraian senior yang kerjanya tiap hari membedah bangkai rumah tangga di ruang sidang. Inti pesannya menghentak penyakit utama rumah tangga itu bukan selingkuh, bukan juga uang, tapi disconnection, putus kabel emosional. Disclaimer dulu ya. Pagi, ini adalah analisis saya berdasarkan data sains dan sosiologi. Saya manusia, saya bisa salah, jadi mari kita diskusikan. Ini sebagai orang dewasa yang punya akal sehat. Uang bukan segalanya, tetapi logika itu wajib. Banyak orang bilang, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tapi data nasional survei di families dan households bicara lain, 40% perceraian dipicu oleh hilangnya koneksi emosional, jauh melampaui masalah saldo ATM. Di Indonesia, data BPS 2023 menunjukkan lebih dari 500.000 kasus cerai. Alasan tertingginya pertengkaran terus-menerus. Persis seperti yang dibilang, banyak orang nekat menikah tetapi tidak mampu mendeteksi karakter pasangannya secara logis. Mereka cuma pakai perasaan, padahal perasaan itu cair. Sedangkan karakter itu permanen. Kalau Anda gagal baca karakter sebelum ijab kabul atau pemberkatan, ya jangan heran kalau sisa hidup Anda habis buat perang saudara di rumah sendiri. Sexton pakai analogi cerdas soal sofa. Pas baru beli, sofa dijaga jangan sampai kotor. Pas sudah 2 tahun, kita mulai abai. Anak makan coklat di situ kita biarkan, kaki kotor naik ke situ kita cuek. Inilah hedonic adaptation. Kita terbiasa dengan pasangan sampai akhirnya kita berhenti mengapresiasi. Padahal Dr. John Gottman menemukan kunci langgeng itu ada di hal-hal sepele yang disebut beats for connection. Contohnya, pasangan Anda bilang, "Pa, lihat tuh, burungnya lucu." Kalau Anda cuma tanpa nengok, Anda baru saja memutus satu kabel koneksi. Perceraian itu jarang terjadi karena satu bom atom besar. Biasanya terjadi karena ribuan sampah emosional kecil yang dibiarkan numpuk sampai membusuk. Pagi harus paham, kemampuan kendali emosi itu fungsi neokorteks, otak rasional kita. Jadi perlakukan pernikahan seperti karir. Harus ada disiplin. Data menunjukkan pasangan yang rutin melakukan evaluasi mingguan punya tingkat kepuasan 20% lebih tinggi. Tanya ke pasangan, apa yang bisa saya lakukan minggu depan biar kamu terasa lebih dihargai? Ini bukan gombalan, ini manajemen hubungan yang profesional. Menikah tanpa ilmu parenting dan manajemen konflik itu ibarat main kembang api di dalam pabrik bensin. Tinggal tunggu waktunya saja sampai semuanya meledak dan menghancurkan masa depan. Yang dihancurkan adalah masa depan anak-anak kita. Terakhir, kita harus jujur. Kadang cerai itu bukan kegagalan, tetapi self-preservation atau penyelamatan diri. Bertahan dalam rumah tangga yang penuh racun itu lebih merusak
jantung dan sistem imun daripada menjadi orang tua tunggal yang stabil. Kalau usaha sudah maksimal tapi tetap tidak dihargai, melangkah pergi adalah keputusan yang sangat logis dan manusiawi. Jadi kesimpulannya jelas, kelayakan Anda untuk menikah bukan diukur dari umur, tapi dari kebiasaan untuk tidak pernah berhenti belajar. Jangan biarkan periode terpanjang dalam hidup Anda hancur karena Anda terlalu sombong, mengendalikan perasaan tanpa pakai logika. Karena pembahasan ini belum selesai dan sifatnya sangat personal, saya ingin ajak Page semua berdiskusi. Menurut Page, apakah hal sepele yang paling sering merusak hubungan? Atau Page punya pengalaman lain? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Saya Mr. Anto, sampai jumpa di lembaran fakta selanjutnya.